ESK, Season 34. Chapter 331, Sacrifice for the Saber. Segel penekan Vien yang kental menghabiskan hampir semua energi roh Suzimo. Suzimo bahkan tidak repot-repot melihat hasil bentrokan antara keterampilan rahasia mereka. Saat dia berlari, dia mengambil busur besar dari tas penyimpanannya dengan tangan kanannya dan 3 anak panah sudah dimuat dan ditujukan ke Feng Haoyu yang ada di udara. Tindakannya mengalir seperti air, seolah-olah dia telah berlatih berkali-kali. Busur yang tampaknya biasa itu tiba-tiba bersinar dengan 4 lampu roh, itu adalah senjata roh tingkat tertinggi. Busurnya seperti bulan purnama dan anak panahnya seperti bintang jatuh. Astaga, astaga, astaga. 3 panah merobek udara dan dalam sekejap, 3 balok dingin tiba di depan Feng Haoyu. Itu terlalu cepat. Pada saat yang sama, tengkorak berwarna darah bertabrakan dengan telapak tangan emas di udara. Itu melahap telapak emas dalam satu suap dan berhenti sejenak. Retakan muncul di kepalanya, meledak dengan sinar keemasan tanpa akhir sebelum meledak. Feng Haoyu menghindari 3 sinar dingin yang masuk tetapi tiba-tiba dikejutkan oleh gelombang kejut yang disebabkan oleh tabrakan 2 keterampilan rahasia. Dia berhenti di jalurnya dan langkahnya terlalu lambat. Uff! Cahaya darah melintas saat panah melesat melewati pipi Feng Haoyu, itu hanya beberapa sentimeter dari menusuk kepalanya. Retakan, retakan. Feng Haoyu tidak bisa menghindari 2 anak panah lainnya sepenuhnya dan mereka mengenai sayap yang terbentang di belakangnya. Sepasang sayap roh hancur di tempat saat sosok Feng Haoyu jatuh. Ledakan. Pada saat itu, ledakan keras datang dari bawah. Tanah di seluruh wilayah logam bergetar seolah-olah langit runtuh. Di bawah pengawasan orang yang tak terhitung jumlahnya, Suzimo menginjak tanah dengan keras dan melompat ke udara murni menggunakan ledakan tubuhnya. Dalam sekejap mata, dia berada di atas kepala Feng Haoyu. Itu adalah ketinggian 100 kaki penuh. Bahkan Golden Kores mungkin tidak bisa melompat setinggi itu dengan fisik mereka. Bang! Ledakan! Ledakan! Guyuran! Segera setelah itu, para pembudidaya di luar payung 5 elemen mendengar serangkaian suara aneh. Itu seperti guntur yang menggelegar, tetapi juga tampak seperti gelombang tsunami dan bercampur dengan suara keras harimau dan macan tutul, itu sangat meresahkan. Semua suara itu berasal dari dalam tubuh Suzimo. Feng Haoyu, kamu akan menjadi korban untuk pedangku hari ini. Pedang panjang dan tebal setinggi setengah orang tiba-tiba muncul di tangan Suzimo. Energi roh melonjak ke dalamnya saat 5 pola roh diterangi dengan cahaya darah yang menyilaukan. Kelahiran pembasmi darah. Bilah besar itu berwarna merah tua dan bergetar hebat, mengeluarkan suara dan aura mematikan yang menggetarkan jiwa seseorang. Mati. Saat Suzimo menyalurkan garis keturunannya, seluruh tubuhnya tampak mengembang. Dia meraih Blood Quencher dengan kedua tangan dan turun dari langit, membelah kepala Feng Haoyu dengan kekuatan yang tak terbendung. Blood Quencher tampaknya bersinergi sempurna dengan garis keturunan Suzimo dan jejak darah muncul di bilahnya. Kekosongan itu sepertinya telah terkoyak oleh Blood Quencher. Suzimo telah menunggu tebasan ini terlalu lama. Baik itu segel penindasan Vien awal atau 3 anak panah untuk sementara. Mereka semua adalah persiapan yang dibuat untuk tebasan ini untuk membuat Feng Haoyu dalam posisi yang tak terhindarkan. Serangan ini adalah akumulasi dari serangan Suzimo. Ini juga merupakan serangan paling kuat yang bisa dia hasilkan tanpa mengekspos kultivasi iblisnya. Perpaduan lengkap dari fisik, garis keturunan, dan energi rohnya ditambah dengan kematian Blood Quencher, Suzimo yakin bahwa Feng Haoyu pasti akan mati. Feng Haoyu mengangkat kepalanya sedikit dan darah mengalir dari wajahnya ketika dia melihat itu. Seolah-olah dia telah kembali ke momen itu beberapa tahun yang lalu ketika dia dikalahkan secara tragis di arena Spirit Peak. Namun, beberapa tahun yang lalu, mereka adalah teman sekte. Sekarang, mereka adalah musuh bebuyutan. Kali ini, Suzimo tidak menahan diri. Dalam sekejap, Feng Haoyu tidak punya waktu untuk ragu saat dia mengusapkan telapak tangannya ke tas penyimpanannya dan mengambil perisai berwarna darah yang melebar dan menghalangi di atas kepalanya. Ledakan. Sebuah ledakan terdengar ketika Blood Quencher menghantam permukaan perisai berwarna darah. Seluruh tubuh Feng Haoyu bergidik seolah-olah dia disambar petir saat matanya melebar ngeri. Tanpa berpikir 2 kali, dia menarik jimat giok pelarian dan menghancurkannya seketika. Kilatan cahaya bersinar. Dentang. Perisai berwarna darah jatuh ke tanah dan warnanya memudar. Retakan muncul di permukaannya, satu serangan oleh Blood Quencher telah menghancurkannya. Tubuh Feng Haoyu berkedip dan menghilang dari wilayah logam. Semburan cahaya muncul di alun-alun saat Feng Haoyu muncul, tergeletak di tanah dengan ekspresi pucat. Raja Gagak Darah muncul di hadapan Feng Haoyu dalam sekejap.
Menurunkan kepalanya, dia menatap Feng Haoyu dengan mata melebar yang dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas. Su, Zi, Mo. Suara Raja Gagak Darah terasa dingin sampai ke tulang saat dia mengucapkan setiap kata dengan jelas. Feng Haoyu sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Namun, saat dia membuka mulutnya, dia memuntahkan genangan darah dengan potongan besar gumpalan darah di dalamnya. Itu adalah pemandangan yang menakutkan dan semua pembudidaya merasa jantung mereka berdetak kencang. Gumpalan darah yang dimuntahkan Feng Haoyu adalah organnya yang hancur. Sebuah garis miring. Meskipun Feng Haoyu telah berhasil melarikan diri dari payung 5 elemen, organ internalnya benar-benar dihancurkan oleh pedang Su Zimo dan tidak mungkin dia akan selamat. Semua orang terdiam. Feng Haoyu, yang telah mengembangkan 3 keterampilan rahasia utama dari puncak ethereal dan 2 alam kultivasi lebih tinggi dari Su Zimo, dibelah sampai mati oleh 1 tebasan. Hasil ini benar-benar melampaui harapan semua orang. Sesuatu yang dianggap mustahil telah terjadi tepat di depan semua orang. Xuan Yi menghela nafas dengan lembut dengan ekspresi yang rumit. Wen Xuan, apakah kamu melihat itu? Seorang murid dari puncak ethereal telah secara pribadi mengambil masa kultivasi Feng Haoyu. Anda akhirnya dapat beristirahat dengan tenang sekarang karena keinginan Anda telah terpenuhi. Petik 2. Beberapa inti emas menggelengkan kepala dalam diam. Mengkhianati leluhur, tuan, dan membunuh sesama sekte adalah hal yang sangat tabu di dunia kultivasi. Sekarang Feng Haoyu dalam keadaan ini, itu bisa dianggap sebagai pembalasan. Omong-omong, cahaya takdir memang bersinar di puncak ethereal bagi mereka untuk dapat menghasilkan karakter mengerikan sesekali. Siapa lagi selain Su Zimo? Kultivator pendirian yayasan yang tak terkalahkan itu 1000 tahun yang lalu. Ah, pria itu. Saya mendengar bahwa dia mengkhianati sekte dan jatuh ke jalan iblis setelahnya. Setelah mendengar diskusi di sekitarnya, Iblis Ji memutar matanya dan tiba-tiba bergerak di samping Gusi, bertanya dengan transmisi suara, Bibi Gu, apakah mereka mengacu pada orang itu dari Sekte Zenith? Ya, jawab Gusi dengan ekspresi tidak berubah. Iblis Ji terkikik, Bibi Gu, ku dengar hubunganmu dengan pria itu tidak sederhana. Ceritakan lebih banyak tentang itu. Enyah. Gusi memelototi Demones Ji, nada suaranya dipenuhi dengan sedikit celaan dan daya pikat genit. Pertempuran royal di berbagai wilayah payung 5 elemen akan segera berakhir. Di wilayah logam, Su Zimo mendarat di tanah dan melambaikan lengan bajunya sebelum menyimpan 18 senjata roh tingkat tertinggi di tanah di tas penyimpanannya. Pertikaiannya dengan Feng Haoyu berakhir terlalu cepat. Itu pada dasarnya berakhir dalam waktu kurang dari 2 putaran dan tidak ada yang punya waktu untuk mencuri pedang terbang kelas tertinggi dan pergi. Baca bab terbaru di web novel. Situs saja. Mengamati sekelilingnya, Su Zimo berkata dengan acuh tak acuh, rekan Taois, silakan pergi. Bintik-bintik di wilayah ini, akan diambil oleh puncak ethereal. Petik 2. Itu adalah pernyataan sederhana tetapi mengandung dominasi yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Seketika, si gemuk kecil merasakan darahnya mendidih dan berharap dia bisa mengaum. Tersandung ke sisi Su Zimo, dia membusungkan dadanya dan melihat sekeliling dengan matanya yang seperti manik-manik, rasanya segala sesuatu yang lain jauh lebih rendah dibandingkan dengan teladan di sampingnya. Bab 332, Konflik. Battle Royale mencapai puncaknya di wilayah perairan dengan kurang dari 10 orang tersisa. Terlepas dari Ji Chengtian dari Ethereal Peak yang menonton dari jauh, beberapa pembudidaya Foundation Meridian Foundation yang tersisa telah memberikan segalanya untuk tempat terakhir. Sen Mengki terluka. Meskipun tidak serius, dia tidak punya waktu untuk mengobati luka-lukanya dan darah terus mengalir. Ditambah dengan kurangnya stamina dan energi rohnya terkuras, dia tidak bisa bertahan lagi. Hais. Petik 2. Dia menghela nafas pelan. Meskipun dia tidak mau, hidupnya lebih penting. Dia hanya bisa menghancurkan jimat pelarian melarikan diri dan meninggalkan payung 5 elemen tanpa daya. Ketika dia kembali ke alun-alun, Sen Mengki buru-buru mengeluarkan beberapa eliksir dari tas penyimpanannya dan menelannya. Dia kemudian menyebarkan beberapa obat hemostatik dan membalut luka-lukanya. Sepanjang seluruh proses, bibirnya mengerucut dalam diam. Dia marah. Hanya sedikit lagi dan dia akan mendapatkan tempat di ranking roh. Hanya sedikit lagi dan dia akan mendapatkan hak untuk memasuki medan perang kuno. Meskipun dia hanya bisa berkultivasi di dalam selama 1 tahun, itu akan memastikan bahwa dia bisa membuka 1 atau bahkan 2 meridian roh lagi, membawanya ke dunia pendirian Foundation 6 Meridian. Aku akan berpartisipasi dalam kompetisi sekte berikutnya 10 tahun kemudian dan pasti mendapatkan tempat di ranking roh saat itu. Ketika Sen Mengki merenungkan dan hendak kembali ke kerumunan, dia menyapu pandangannya dengan santai dan melihat Feng Haoyu terbaring di dekatnya, mati dengan tubuhnya berlumuran darah. Pupilnya menyempit tanpa sadar.
Feng Haoyu adalah 5 pembangun Yayasan Meridian 5 yang telah mengembangkan 3 keterampilan rahasia utama Ethereal Peak. Itu adalah seseorang yang hampir dijamin untuk mendapatkan tempat di ranking roh, siapa yang bisa membunuhnya. Jantung Shen Mengki berdetak kencang. Mungkinkah? Secara naluriah, dia berbalik dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Mulutnya sedikit terbuka saat matanya membelalak tak percaya. Dia melihat sosok yang tidak asing di wilayah logam. Dia benar-benar telah melintasi 2 wilayah utama dan formasi pembunuhan kelas 4. Mungkinkah dia benar-benar yang membunuh Feng Haoyu? Tepat setelah itu, Shen Mengki mendengar sesuatu. Rekan-rekan Taois, silakan pergi. Bintik-bintik di wilayah ini akan diambil oleh Ethereal Peak. Petik 2. Nada suaranya biasa saja, seolah sedang mengobrol. Namun, tidak satu pun dari 4 penggarap pendiri Yayasan Foundation yang berani membantahnya. Setelah beberapa saat, salah satu dari mereka menggelengkan kepalanya dengan lembut dan menangkupkan tinjunya ke arah orang itu, menghancurkan jimat batu gioknya tanpa sepatah kata pun. Setelah pria itu pergi, para pembudidaya yang tersisa di wilayah logam meninggalkan satu demi satu meskipun betapa enggannya mereka. Bagaimana mungkin salah satu dari para pembudidaya dalam berani untuk bertahan ketika bahkan kedua pembudidaya Foundation Meridian telah menemui akhir seperti itu? Ketika dia melihat itu, mata Shen Mengki secara bertahap redup. Jika dulu, mungkin aku yang berdiri di sampingnya sekarang. Gelombang kepahitan tiba-tiba melonjak di hati Shen Mengki. Satu demi satu, nama muncul di ranking roh. Su Zimo, Ji Chengtian, sedikit berlemak, Si Jian, Jun Hao, Si Yutang. Xuan Yi dan Liu Hui tampak senang, tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka. Meskipun Ethereal Peak mengalami pukulan hebat 3 tahun lalu, mereka bersinar sepenuhnya selama kompetisi sekte ini. Mengesampingkan fakta bahwa mereka memiliki 3 tempat untuk ranking roh, mereka bahkan berhasil mendapatkan posisi teratas yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk peringkat senjata. Tentu saja, bagi Xuan Yi dan Liu Hui, yang terpenting adalah Su Zimo masih hidup. Selain itu, Su Zimo telah membalas dendam kepada para pembudidaya yang jatuh dengan membunuh pengkhianat Feng Haoyu di depan semua orang. Namun, untuk beberapa alasan, keduanya merasakan rasa frustrasi dan kegelisahan yang tidak dapat dijelaskan. Tak lama, 10 orang terakhir dari Royal Pertempuran Ranking Roh muncul. Dengan selesainya peringkat roh, itu berarti bahwa kompetisi sekte akan segera berakhir. Kaisar bangkit dan berkata, nama-nama pada daftar 4 peringkat keluar. Di antara mereka, mereka yang mendapatkan 2 tempat di daftar yang berbeda dapat memutuskan untuk membawa orang lain. Petik 2. Little berlemak berbisik, bro, saya pikir dia merujuk kepada Anda. Petik 2. Su Zimo mengangguk. Dia telah mendapatkan 2 tempat di peringkat senjata dan roh. Terlepas dari dirinya sendiri, ia dapat memberikan salah satunya kepada orang lain. Dia telah memutuskan siapa yang dia ingin berikan tempat itu untuk waktu yang lama. Ketika dia mendengar itu, Shen Mengki merasakan jantungnya berdetak kencang saat dia melihat Su Zimo secara naluriah dengan sedikit antisipasi. Lord Ningze yang sempurna menyatakan dengan keras, persaingan sekte telah berakhir. Penggarap pada 4 daftar peringkat, ikuti saya ke istana untuk memilih hadiah Anda untuk kompetisi. Setelah itu, kalian semua akan kembali untuk beristirahat sambil menunggu pembukaan medan perang kuno. Petik 2. Tahan. Tiba-tiba, suara dingin dan dingin yang syarat dengan niat membunuh terdengar. Semua orang melihat ke atas dan melihat Blood Crow King berjalan perlahan menuju area penonton. Dia memancarkan aura yang menakutkan ketika dia mengarahkan pandangannya pada Su Zimo dan mendesis dengan dingin, aku akan membawanya bersamaku. Tidak. Xuan Yi membanting meja dan berdiri tanpa ragu-ragu. Tatapan Blood Crow King berkedip saat dia mengulurkan tangan dengan telapak tangannya yang layu dan meraih ke arah Xuan Yi melalui kekosongan. Semburan energi yang menakutkan meledak dari kehampaan. Kisetan melonjak ke langit saat cakar layu dan berdarah muncul, mencakar Xuan Yi dengan kejam. Di area penonton, banyak Golden Cores yang merasa kedinginan. Energi itu terlalu kuat dan sudah melampaui batas energi roh. Itu adalah seni Dharmik sejati. Kultivator yang dikenal sebagai Sueya itu sebenarnya iblis-iblis di ranah Naschen Soul. Saat memikirkan itu, semua orang bahkan lebih terkejut. Itu adalah satu hal bagi iblis-iblis untuk muncul di ibu kota, tetapi baginya untuk benar-benar menyerang tepat di depan kaisar. Nyali dan dukungan macam apa yang dia miliki. Wajah Xuan Yi memucat. Dia hampir tidak berdaya melawan tekanan itu. Selain itu, cakar Raja Gagak Darah itu telah menyegel semua rute pelariannya. Zeng, zeng, zeng. Sambil menggertakkan giginya, Xuan Yi menyerang dengan paksa pada kekuatan iblis-iblis dan mengeluarkan 6 pedang terbang dari tas penyimpanannya.
Dia membimbing dengan jarinya dan dengan cepat menghasilkan formasi pedang berbentuk bintang. Formasi pedang heksagonal. Meskipun Xuan Yi tidak berhasil menumbuhkan fenomena inti emas, formasi pedang heksagonalnya cukup untuk mengimbangi dan menempatkannya pada tingkat yang sama dengan mereka yang melakukannya. Pergilah. Dia menunjuk ke depan. Formasi pedang heksagonal meledak dengan pedang Qi yang tak berujung dan menyerang dengan keras ke arah cakar berwarna darah. Hehe, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Blood Crow King tertawa dingin saat dia mengepalkan cakar itu. Guyuran. Seketika, formasi heksagonal pedang Xuan Yi hancur berkeping-keping oleh Raja Gagak Darah dan 6 pedang terbang tingkat superior patah di tempat, jatuh ke tanah. Perbedaannya terlalu besar. Kesenjangan antara Golden Core dan Naschen Soul adalah sesuatu yang hampir mustahil untuk dilewati. Beraninya kamu. Tiba-tiba, raungan meledak dari area penonton, itu seperti bel besar dan memiliki keagungan yang tak terbatas. Tinju raksasa muncul di udara dan menabrak telapak tangan Blood Crow King. Ledakan. Kedua seni darmik bentrok dan menghilang secara tiba-tiba sementara kor emas di sekitarnya jatuh ke tanah dengan wajah-wajah menakutkan dari gempa susulan. Kaisarlah yang telah menyerang untuk menghentikan Raja Gagak Darah. Cek, cek, cek. Blood Crow King memberikan senyum simpatik saat dia memelototi Kaisar. Ji Fang, jangan menjadi orang yang sibuk. Jika tidak, dinasti Zhou Agung Anda akan dihancurkan karena ini. Ada beberapa orang yang Anda tidak mampu untuk menyinggung bahkan jika Anda adalah Kaisar dinasti. Petik 2. Bab 333, Retret. Ji Fang adalah nama Kaisar Great Zhou. Sudah bertahun-tahun sejak tidak ada yang berani memanggilnya dengan namanya, apalagi di bawah perhatian publik. Tuan Mingze yang disempurnakan melangkah maju dengan ekspresi dingin dan berteriak, Blood Crow King, ini adalah ibu kota Great Zhou. Ini bukan tempat bagimu untuk kurang ajar. Petik 2. Meskipun dia mengatakan itu, Dewa Ming Mingze yang disempurnakan tidak bergerak. Dia sangat menyadari latar belakang Blood Crow King. Tanpa perintah Kaisar, dia tidak berani bertindak gegabah kalau dia menimbulkan masalah yang tidak perlu bagi dinasti Zhou besar. Aku akan mengulangi diriku sendiri. Saya pergi dengan Su Zimo hari ini. Petik 2. Blood Crow King mengamati sekelilingnya sebelum memperbaiki pandangan dinginnya pada Kaisar dan berkata perlahan, siapapun yang menghentikanku akan melawan Blood Crow Palace. Piak. Telapak tangan Kaisar membanting keras, menyebabkan meja di sampingnya terbelah. Dia berdiri perlahan dengan niat membunuh tajam di matanya. Saat dia akan berbicara, sebuah suara tua terdengar di benaknya. Ji Fang, ayo, abaikan masalah ini. Petik 2. Jantung Kaisar berdetak kencang ketika dia mendengar suara itu. Jika itu adalah bujukan orang lain, Kaisar akan ragu. Namun, orang yang berbicara adalah patriark keluarga Ji. Pendiri dinasti Zhou Agung, ini adalah monster tua yang telah hidup selama hampir 10.000 tahun. Itu juga karena keberadaannya bahwa dinasti Zhou besar dapat tetap berdiri selama 10.000 tahun tanpa runtuh dan memerintah daerah. Kata-kata patriark Ji seperti dekrit kekaisaran yang tidak bisa dipungkiri. Di bawah tatapan orang yang tak terhitung jumlahnya, Kaisar baru saja berdiri ketika dia perlahan duduk. Auranya lenyap tanpa bekas dan dia tampak agak mengerikan. Ayah. Ji Yaoxue tampaknya telah menyadari sesuatu saat dia memanggil dengan lembut. Kaisar menutup matanya dan menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa dia tak berdaya. Seketika, ekspresi Ji Yaoxue berubah sangat pucat. Su Zimo juga menyipitkan matanya, merasa diam-diam khawatir. Jika Kaisar menolak untuk melakukan sesuatu dalam keadaan seperti itu, Xuan Yi dan Liu Hui saja tidak akan bisa menghentikan Raja Gagak Darah. Dengan kata lain, Raja Gagak Darah pasti akan membawanya pergi hari ini. Tak perlu membayangkan hasilnya. Tiba-tiba, Su Zimo menyadari bahwa meskipun orang yang telah memburunya sebelumnya berakhir dalam keadaan menyedihkan karena kekuatan naga surgawi, pria itu jauh lebih menakutkan daripada yang dia bayangkan. Paling tidak, bahkan dinasti Zhou Agung harus menghindari melawan mereka. Fufu. Petik 2. Blood Crow King terkekeh dan mengangguk. Tidak buruk, itu caranya. Petik 2. Menyadari bahwa situasinya tidak benar, Demones Ji buru-buru mengirimkan transmisi suara dan mendesak. Bibi Gu, cepat pikirkan cara. Su Zimo pasti akan mati jika dia dibawa pergi. Petik 2. Apa yang dapat saya? Gusi menggelengkan kepalanya. Aku sudah bilang sebelumnya bahwa hasil di dalam payung 5 elemen tidak penting. Su Zimo dikutuk karena menyinggung istana Gagak Darah. Petik 2. Tapi kita tidak bisa duduk diam dan menyaksikan dia dibawa pergi. Lakukan sesuatu, Bibi Gu, Demones Ji cemberut ringan. Percuma saja. Petik 2. Gusi menjawab dengan acuh tak acuh, bahkan jika saya berhasil menyelamatkannya kali ini, dia masih harus mati ketika kembali dari medan perang kuno. Selain itu, Ethereal Peak akan terlibat dan mungkin dimusnahkan.
Petik 2. Informasikan kepada senior itu. Saat Demonesji berbicara, Gusi memotongnya, dia dari Zenith Sekte dan apa yang mereka kembangkan adalah Dao yang tidak berperasaan. Apakah Anda pikir dia akan melakukan sesuatu? Petik 2. Demonesji menjawab dengan tegas, Bibi Gu, kita akan membicarakan masa depan nanti. Tapi kamu pasti harus menyelamatkan Su Zimo kali ini. Petik 2. Gusi tidak berkomentar dan hanya menghela nafas dengan lembut. Blood Crow King tiba tidak jauh dari Su Zimo dan tersenyum dingin, memperlihatkan serangkaian gigi putih yang menyeramkan. Dia berkata dengan lemah, Su Zimo, terimalah nasibmu. Ledakan. Menjangkau dengan telapak tangannya yang tampaknya melintasi kekosongan tanpa akhir, Blood Crow King tiba di hadapan Su Zimo dalam sekejap. Xuan Yi, Liu Hui dan yang lainnya tidak punya waktu untuk menyelamatkannya sama sekali. Selain itu, bahkan jika mereka berdua menyerang, mereka tidak akan bisa melawan kekuatan Raja Gagak Darah. Bang! Tiba-tiba, tangan ramping dan halus muncul di depan Su Zimo. Meskipun terlihat lemah, telapak tangan Blood Crow King ditolak dengan mudah. Ekspresi Raja Gagak Darah berubah. Dia menyipitkan matanya dan bertemu dengan sepasang mata yang mempesona yang berdesir seperti mata air. Dalam sekejap mata, Raja Gagak Darah tersesat di dalam mereka dan linglung. Untuk semua orang, mata Gusi tidak melakukan apa-apa dan hanya menatap Raja Gagak Darah dengan damai. Namun, bagi Blood Crow King, mata Gusi tampak bersinar dengan cahaya menyihir yang memiliki kekuatan misterius, mengendalikan pikirannya dan membingungkan segalanya. Tiba-tiba, ada kilatan darah dari kedalaman mata Blood Crow King saat jenis kekuatan lain diproduksi di dalam tubuhnya, yang sangat jahat. Tersentak kaget, Blood Crow King merasakan sakit yang tajam di matanya. Kamu berani melawan Blood Crow Palace? Blood Crow King mengatur napasnya dan bertanya dengan tajam. Namun, dia tidak berani menatap Gusi lagi. Gusi menjawab dengan acuh tak acuh, kembali. Orang ini di bawah penjagaan saya. Petik 2. Bisakah kamu melindunginya? Paling tidak, kamu tidak akan membawanya pergi hari ini. Petik 2. Wajah Blood Crow King sangat marah. Dia berdiri di tempat dan merenung cukup lama sebelum mengangguk pelan. Sangat baik, sangat baik. Begitu tuanku keluar setahun kemudian, kita akan melihat siapa yang bisa melindunginya. Petik 2. Melonjak ke langit, Raja Gagak Darah berubah menjadi gagak hitam pekat dengan mata merah. Dia melesat ke cakrawala dan menghilang tak lama. Semua orang dari Ethereal Peak menghela nafas lega. Selama bentrokan itu, mereka benar-benar berpikir bahwa Blood Crow King akan membawa Su Zimo pergi. Su Zimo berbalik dan membungkuk dalam-dalam pada Gusi. Terima kasih atas bantuanmu, senior. Petik 2. Iya, petik 2. Gusi mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun, semua orang merasa berbeda tentang apa yang baru saja mereka lihat. Sebagian besar sekte tertarik menonton drama Su Zimo dibawa pergi oleh Blood Crow King. Bahkan ada beberapa sekte api sejati yang mengagumi kemalangannya. Selain itu, semua orang dapat mengatakan bahwa bahkan Kaisar tidak mau memprovokasi Istana Gagak Darah dan malah memilih untuk tetap diam. Namun, tidak ada yang menyangka Gusi akan keluar untuk menyelamatkan Su Zimo. Mungkinkah rumah lelang Sky Tracer lebih kuat daripada seluruh dinasti Zhou Agung untuk bisa melawan Istana Gagak Darah? Semua orang samar-samar bisa merasakan bahwa Gusi tidak sesederhana kelihatannya, hanya seorang kepala pelayan dari rumah lelang Sky Tracer. Tuan Mingze yang sempurna batuk dengan lembut dan berkata dengan suara yang dalam, semuanya, tenang. Penanam daftar peringkat, ikuti saya ke istana untuk memilih hadiah Anda. Petik 2. Su Zimo mengantar Xuan Yi, Liu Hui dan para pembudidaya Ethereal Peak lainnya ke Mo Spirit Weapon Workshop sebelum mengikuti Lord Mingze yang sempurna ke istana. Nian Qi akan menembus titik kritis dalam 2 hari terakhir dan tidak pergi untuk menyaksikan kompetisi sekte. Dia relatif aman karena Su Zimo telah mengatur agar Night Spirit untuk berjaga-jaga di Mo Spirit Weapon Workshop. Kali ini, Su Zimo mendapatkan tempat di Weapon dan Spirit Rankings. Dengan demikian, dia bisa memilih senjata roh dan seni roh rahasia. Su Zimo tidak memiliki banyak minat pada senjata roh. Tidak mungkin dinasti Zhou Agung akan memberikan senjata roh yang sempurna atau menghubungkan sebagai hadiah sementara Su Zimo tidak tertarik pada senjata roh dari kelas lain. Namun, dinasti Zhou Agung telah berdiri selama hampir 10.000 tahun dan pasti ada banyak manual seni roh rahasia yang tersembunyi di istana. Su Zimo benar-benar tertarik untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan keterampilan rahasia yang hilang. Bab 334, menghubungkan teknik penempaan senjata roh. Su Zimo mengitari kamar senjata roh di istana dan tidak melihat apapun yang diinginkannya, akhirnya pergi dengan senjata roh tingkat superior yang kasual. Tidak jauh dari kamar senjata roh adalah kamar manual rahasia.
Semua orang di ranking roh sudah masuk dan Su Zimo mengikutinya. Ada 3 level di Secret Manual Chamber. Su Zimo dan yang lainnya hanya diizinkan untuk memilih seni roh rahasia dari tingkat pertama dan membuat salinan untuk pergi bersama. Kamar manual rahasia dipenuhi dengan deretan rak buku dan berbagai jenis gulungan bambu yang disusun secara teratur. Tangan jahat. Ini adalah keterampilan rahasia. Menurut deskripsi pada gulungan bambu, skill itu bisa bertahan melawan senjata roh langsung dan bahkan menyambar senjata roh lawan. Omniwind. Ini adalah teknik gerakan. Setelah dibudidayakan, seseorang akan menjadi gesit tidak normal dan memiliki gerakan yang tidak menentu. Ada 8 titik dasar yang dapat melahirkan 64 variasi berbeda, itu sangat kuat. Su Zimo berjalan di sepanjang rak buku dan memandang perlahan. Banyak manual keterampilan rahasia adalah pembuka mata baginya. Beberapa dari mereka samar dan Su Zimo belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya, itu adalah pengalaman baru. Namun, tidak ada seni roh yang dia minati selama perjalanannya. Tiba-tiba, tatapannya berhenti. Konate Spirit Weapon Forging Technique. Mengernyit sedikit, Su Zimo mengambil sebuah gulungan yang terbuat dari kulit layu. Orang tua yang berantakan dari Ethereal Peak pernah mengatakan kepadanya bahwa batas dari Master Penyempurnaan Senjata adalah menyempurnakan senjata roh yang sempurna dengan 5 pola roh. Senjata roh Konate memiliki pola roh ke-6, pola roh. Pola Konate lahir dari roh Ki dari langit dan bumi dan bukan sesuatu yang bisa dibuat oleh manusia. Ketika pemahaman Su Zimo tentang perbaikan senjata semakin dalam, ia setuju bahwa lelaki tua yang berantakan itu tidak salah. Kelahiran Blood Quencher semakin membuktikan hal itu. Kondensasi dari pola roh kelima sudah membutuhkan peluang besar dan ketabahan mental dan kondisi guru yang sempurna. Itu bahkan tidak termasuk pemeliharaan dalam kekosongan. Dengan demikian, pola roh ke-6 lebih jauh dari pertanyaan. Sebagai master penyempurnaan senjata nomor 1 dari Great Zhou, diberikan keahliannya dalam penyempurnaan senjata, Su Zimo dipenuhi dengan rasa jijik yang ekstrim terhadap teknik penempaan senjata roh Konate Spirit ini. Dia hanya menganggapnya sebagai karya yang tidak masuk akal oleh master penyempitan senjata yang arogan dan bodoh. Su Zimo hendak mengembalikan buku panduan kulitnya ketika hatinya bergerak dan dia melihat isinya seolah-olah dia kesurupan. Setelah beberapa saat, tatapannya berkedip dalam pemikiran yang mendalam. Kak, sudahkah kamu memilih? Saat itu, suara sedikit gemuk terdengar saat dia berlari dengan bersemangat. Su Zimo berbalik dan melihat sedikit lemak melambaikan gulungan bambu dan berbisik, saya menemukan keterampilan rahasia yang sangat cocok untuk saya. Petik 2. Sambil tersenyum, Su Zimo menoleh untuk melihat manual kulit di tangannya. Kilatan ketekunan menyapu matanya ketika dia berkata dengan suara rendah, ayo pergi. Saya sudah memilih milik saya juga. Petik 2. Sesampainya di pintu masuk, Su Zimo dan si kecil berlemak menyerahkan masing-masing gulungan bambu dan buku pedoman kepada seorang lelaki tua. Orang tua itu menerima dan melihat mereka. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan mengangkat kepalanya untuk melihat Su Zimo dengan ekspresi aneh sebelum mengingatkan dengan kebaikan, Lat, teknik menempa ini adalah ocehan orang gila. Dia bahkan tidak berhasil melakukannya sendiri. Apakah Anda yakin ingin salinannya? Petik 2. Iya, petik 2. Su Zimo mengangguk. Pria tua itu tersenyum dan tidak membujuk lebih lanjut. Dia membuat 2 salinan dan menyerahkannya kepada Su Zimo dan sedikit berlemak. Setelah meninggalkan kamar manual rahasia, sedikit gemuk bertanya dengan rasa ingin tahu, bro, keterampilan rahasia apa yang Anda pilih? Kenapa orang tua itu mengatakan itu? Petik 2. Konate Spirit Weapon Forging Technique, Su Zimo juga tidak menyembunyikan apapun. Sedikit lemak tercengang. Meskipun dia bukan master perbaikan senjata, dia tahu beberapa pengetahuan umum tentang dunia kultivasi seperti bagaimana menghubungkan senjata roh yang lahir dari roh Ki dari surga dan bumi. Konate, senjata roh bisa disempurnakan. Sedikit berlemak bahkan tidak bisa berbicara dengan koheren lagi. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Aku tidak yakin. Manual menyembunyikan ini hanya menyebutkan kemungkinan. Saya tidak yakin karena saya belum pernah mencobanya sebelumnya. Petik 2. Pada kenyataannya, alih-alih menyebutnya metode penempaan, teknik penempaan senjata roh Konate lebih seperti teknik restorasi. Panduan menyembunyikan menyebutkan metode. Pertama, seseorang harus mendapatkan senjata roh Konate yang rusak. Kerusakan yang disebut tidak mengacu pada senjata roh itu sendiri, tetapi pemecahan pola roh ke-6. Secara kebetulan, Su Zimo memiliki senjata roh Konate yang rusak di tas penyimpanannya, Armor Sutra Emas Mistik. Kedua, dia harus mencari api roh Konate. Api roh Konate jauh lebih menakutkan daripada api roh tingkat 3. Memiliki suhu dan perasaan yang lebih tinggi, sering tersembunyi jauh di bawah tanah dan jarang ditemui.
Bahkan jika itu adalah senjata roh bawaan yang rusak, tidak ada kotoran di dalamnya. Dengan kata lain, dengan menggunakan api roh Konate untuk memalsukan senjata roh Konate, orang dapat mengabaikan 4 langkah pertama penyempurnaan senjata sepenuhnya dan langsung menuju pengumpulan roh setelah senjata roh dipanaskan ke kondisi merah-merah. Karena suhu api roh Konate terlalu tinggi, bahkan tripod senjata tidak dapat menahannya. Dengan demikian, pengumpulan roh hanya bisa dilakukan tanpa perlindungan dari tripod senjata. Setelah memadatkan 5 pola roh berturut-turut, seseorang dapat menggunakan perasaan api roh Konate untuk kemungkinan memperbaiki pola roh Konate ke-6. Sementara semuanya terdengar sederhana, orang akan menyadari bahwa itu benar-benar konyol pada pemikiran yang cermat. Sebelum ini, tidak ada master perbaikan senjata di daratan Tianhuang yang bisa memastikan tingkat keberhasilan 100% dari kondensasi 4 pola roh, apalagi 5 atau 6. Selanjutnya, seluruh proses harus dilakukan tanpa perlindungan dari tripod senjata. Kesalahan sekecil apapun akan menyebabkan master penyempurnaan senjata mati di tempat. Master penyempitan senjata mana yang akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk mengembalikan senjata roh bawaan yang rusak dengan tingkat keberhasilan kurang dari 1 dalam 1000. Tapi sekarang, bagian yang paling berbahaya dan paling sulit dari seluruh proses menjadi lebih sederhana untuk Su Zimo. Jika ada seseorang di Tianhuang daratan yang bisa mengembalikan senjata roh, itu pasti Su Zimo. Tentu saja, apa yang disebutkan teknik penempaan hanyalah sebuah kemungkinan. Bagaimanapun, tidak ada yang mencobanya dan tidak ada jaminan untuk keberhasilannya. Su Zimo tidak bersikeras tentang hal itu, hanya menghafal teknik penempaan di hatinya untuk menunggu kesempatan. Tidak lama setelah mereka berdua menunggu di kamar manual rahasia, Leng Rou berjalan keluar dari Talisman Hall, ekspresinya dingin dan tidak ada yang bisa membaca emosinya. Bagaimana, Sister Leng Rou? Anda telah menuai cukup banyak, bukan? Little berlemak membungkuk dan bertanya dengan senyum nakal. Iya, petik 2. Leng Rou mengangguk dan pandangannya bergeser, memandang Su Zimo dengan cara yang tampaknya tidak disengaja. Secara kebetulan, Su Zimo melirik juga. Dia tersenyum dan berkata, "Saudari senior Leng, saya ingin memperbaiki senjata roh untuk Anda. Namun, saya tidak cukup terampil sebelumnya dan tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya." Petik 2. Pedang terbang ini untukmu. Lihat apakah itu cocok. Petik 2. Su Zimo mengeluarkan pedang terbang dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya ke Leng Rou. Dia menerimanya dan menyuntikkan energi roh ke dalamnya. Seketika, 4 lampu roh bersinar dari bilahnya. Itu adalah pedang terbang tingkat tertinggi. Ah! Leng Rou berseru dan kehilangan ketenangannya. Saat itu, dia telah memperbaiki 2 jimat kelas 2 khusus untuk Su Zimo. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa saat itu, dia selalu mengingatnya. Su Zimo memuji, "Jika itu tidak cocok, saya punya yang lain di sini. Anda juga dapat menyesuaikan senjata roh kelas tertinggi dengan saya. Beritahu saya tentang permintaan Anda." Petik 2. Leng Rou menjawab dengan tergesa-gesa, "Ini cukup bagus. Tapi, itu terlalu mahal." Petik 2. Dengan santai, Su Zimo menjawab, "Tidak apa-apa. Ini adalah satu-satunya hal yang saya miliki." Petik 2. Petik 2. Petik 2. Little berlemak tertegun dan berpikir pada dirinya sendiri, Bro benar-benar memiliki permainan. Saya harus belajar lebih banyak darinya di masa depan. Petik 2. Bab 335, 9 tempat terlarang. Menurut sedikit lemak, setelah pertempuran di lembah Dongling 3 tahun lalu, monyet jatuh ke dalam kegilaan dan hampir menjadi gila, hampir menyebabkan bencana besar. Untungnya, dia dilindungi oleh Derek Senior. Namun, monyet berkecil hati dan memilih untuk meninggalkan Ethereal Peak dengan mengikuti roh harimau. Selama periode waktu itu, bangau kecil, monyet dan harimau roh memiliki hubungan yang sangat baik. Jika bukan karena Derek Senior yang masuk, Derek kecil akan pergi bersama mereka juga. Bagi Su Zimo, bukanlah hal buruk bahwa monyet meninggalkan Ethereal Peak. Itu memiliki kepribadian yang sombong dan tidak suka dibatasi. Tanpa dia di sekitar, itu pasti akan menimbulkan masalah dan lebih baik kembali ke pegunungan tandus. Mengingat kemampuan monyet, ditambah dengan fakta bahwa harimau roh bersamanya, mereka seharusnya tidak berada dalam bahaya. Su Zimo, Xiaoning, sedikit berlemak, Leng Rou dan Ji Chengtian hendak meninggalkan istana ketika mereka melihat seorang gadis berbaju merah muda dan mengenakan kerudung yang berdiri di pintu masuk istana. Dia tampak sangat diam seolah sedang menunggu seseorang. Sedikit berlemak dan sisanya memiliki kesan gadis dalam warna pink, dia menemani ketua Steward Gusi untuk menonton kompetisi sekte dan tampaknya memiliki latar belakang yang mengesankan. "Bro, dia seharusnya mencarimu, kan?" Si kecil berlemak bertanya dengan lembut. Sebelum kompetisi sekte berakhir, Blood Crow King menciptakan masalah.
Dalam keadaan di mana bahkan Kaisar Great Zhou tetap diam, Gusi berdiri dan melindungi Su Zimo, itu adalah sesuatu yang semua orang saksikan. Secara alami, Su Zimo tahu bahwa gadis berbaju merah muda itu adalah Demoness Ji tetapi dia tidak menjelaskan. Tiba di hadapan Demoness Ji, Su Zimo menangkupkan tinjunya dengan tenang. Bantu aku berterima kasih kepada Gu Senior atas rahmatnya yang menyelamatkan hidup. Petik 2. Demoness Ji mendengus dan memutar matanya ke arah Su Zimo, pura-pura marah. Aku harus menjadi orang yang harus kau berterima kasih. Jika saya tidak memohon kepada Anda, apakah Anda berpikir bahwa Bibi Gu akan mengganggu Anda? Petik 2. Sedikit berlemak dan yang lainnya melingkari pandangan mereka antara Su Zimo dan Demoness Ji dengan ekspresi aneh. Nada suara Demoness Ji tidak terdengar seperti dia menyalahkannya. Sebaliknya, itu lebih seperti dia membujuk. Lebih jauh lagi, dari apa yang dia katakan, sepertinya hubungan antara mereka berdua tidak sederhana. Leng Rou sedikit mengernyit dan tidak mengatakan apa-apa. Terima kasih, Dem, Nona Ji, Su Zimo nyaris mengatakan kata, iblis perempuan, dan dengan cepat berubah. Dia terkikik dan merenung sejenak. Aku di sini untuk memberitahumu sesuatu. Pria dari Blood Crow Palace itu adalah seseorang yang Ethereal Peak tidak sanggup menyinggung. Setelah memasuki medan perang kuno, Anda sebaiknya tidak kembali ke Great Zhou. Akan lebih baik jika Anda bisa meninggalkan wilayah utara Tianhuang sepenuhnya. Petik 2. Su Zimo mengerutkan kening. Demoness Ji mengingatkan, pikirkan tentang sikap Kaisar hari ini dan saya yakin ada beberapa hal yang akan Anda pahami. Petik 2. Dia menyiratkan bahwa bahkan Kaisar Great Zhou tidak mau menyinggung istana gagak darah. Karena itu, Su Zimo harus memanfaatkan kesempatan untuk memasuki medan perang kuno untuk meninggalkan wilayah utara Tianhuang. Apa latar belakang istana gagak darah? Su Zimo tidak bisa membantu tetapi bertanya. Demoness Ji menjawab, ada total 9 alasan terlarang di Tianhuang Mainland. Baik itu manusia atau setan, mereka pasti akan mati setelah memasuki lahan terlarang. 2 dari mereka berada di wilayah utara Tianhuang dan pendiri Blood Crow Palace harus berasal dari salah satunya. Petik 2. 9 alasan terlarang. Su Zimo dan yang lainnya terkejut. Meskipun ini adalah pertama kalinya mendengar istilah itu, mereka semua merasakan dinginnya duri mereka. Apa 9 alasan terlarang sehingga satu orang dari dalam bisa menyerang ketakutan ke seluruh dinasti Zhou besar, betapa menakutkannya alasan terlarang. Itu saja. Petik 2. Menyapu melewati Su Zimo, Demoness Ji berhenti sejenak dan mengirim transmisi suara. Jika kamu mengambil kesempatan ini untuk bergabung dengan Sekte Iblis, kamu dapat menghindari bencana ini. Petik 2. Dengan mengatakan itu, Demoness Ji pergi. Ji Chengtian dan yang lainnya memiliki ekspresi yang mengerikan, mengerutkan kening dalam pikiran yang dalam. Mereka bukan orang bodoh. Bahkan jika Demoness Ji tidak mengatakan apa-apa, mereka semua bisa mengatakan bahwa Blood Crow Palace tidak memiliki latar belakang yang sederhana. Bagi orang-orang seperti Su Zimo, sedikit berlemak dan yang lainnya yang tidak bergabung dengan sekte untuk waktu yang lama dan tidak memiliki perasaan yang mendalam untuk Ethereal Peak, tidak perlu bagi mereka untuk tetap tinggal di sekte mengetahui bahwa itu mungkin dimusnahkan. Bro, bagaimana menurutmu? Sedikit berlemak tidak bisa tidak bertanya dalam perjalanan kembali. Su Zimo tidak mengatakan apa-apa. Medan perang kuno memang merupakan peluang besar bagi seseorang untuk meninggalkan wilayah dinasti Zhou besar atau wilayah utara Tianhuang. Beberapa waktu kemudian, berbagai faksi dan sekte Tianhuang daratan akan memiliki para ahli membuka lorong ke medan perang kuno menggunakan kekuatan dharmik tertinggi mereka. Selama Su Zimo dan yang lainnya menemukan lorong-lorong lain selama 1 tahun di dalam, mereka dapat keluar menggunakan jalur yang berbeda ketika tiba saatnya untuk kembali dan mereka akan diteleportasi keluar dari dinasti Zhou Agung. Bahkan, mereka bahkan mungkin dipindahkan ke wilayah selatan dan barat atau di suatu tempat di benua tengah. Namun, Su Zimo ragu-ragu. Dia berbeda dari yang lain. Itu bukan karena dia punya perasaan yang dalam terhadap Ethereal Peak, dia khawatir kepergiannya akan melibatkan kakak lelakinya di Yan Country, Su Hong. Jika bahkan dinasti Zhou Agung tidak mau pergi melawan Blood Crow Palace, dekrit kekaisaran secara alami tidak akan dapat melindungi Su Hong. Dia adalah seseorang yang pasti ingin dibunuh oleh Blood Crow Palace. Orang-orang dari Blood Crow Palace jahat dan mampu membunuh semua makhluk hidup di kota. Jika mereka tidak menemukannya, Blood Crow Palace mungkin menemukan petunjuk yang menuntun mereka ke Su Hong dalam kemarahan dan itu adalah sesuatu yang tidak ingin terjadi Su Zimo. Tak lama, Su Zimo dan yang lainnya kembali ke lokakarya senjata Mo Spirit. Ketika mereka tiba di pintu masuk, dia terkejut melihat seseorang. Itu adalah Shen Mengqi. Su Zimo mengerutkan kening, tidak tahu mengapa dia datang. Saudaraku, abaikan dia. Petik 2.
Su Xiaoning tahu apa yang terjadi di kota Ping yang saat itu dan secara alami tidak senang dengan Shen Mengqi. Zimo, petik 2. Ketika dia melihat Su Zimo dan yang lainnya berjalan, Shen Mengqi mengambil inisiatif untuk naik duluan. Terlihat gelisah, dia mengungkapkan senyum dan memanggil. Iya. Su Zimo bertanya dengan tenang. Zimo, seperti ini. Petik 2. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, saya melihat bahwa Anda telah mendapatkan tempat di peringkat senjata dan roh. Jika itu masalahnya, Anda memiliki satu tambahan. Petik 2. Shen Mengqi tidak melanjutkan, hanya menatap Su Zimo dengan agak gugup untuk mengantisipasi. Dia menjawab dengan acuh tak acuh, saya sudah memikirkan seseorang. Petik 2. Matanya redup karena kecewa. Memaksa senyum, dia bertanya, bisakah saya bertanya siapa orang itu? Binatang rohku. Petik 2. Su Zimo tidak memilih untuk menyembunyikan kebenaran. Dia berniat membawa Night Spirit bersama untuk tempat itu. Alasan mengapa dia tidak memilih Nian Qi adalah karena jika dia harus memilih di antara mereka berdua, itu haruslah Night Spirit. Meskipun Nian Qi telah berada di sisi Su Zimo selama 3 tahun, secara komparatif, ia memiliki hubungan yang lebih dalam dengan Night Spirit meskipun faktanya itu adalah binatang roh. Selain itu, ranah kultivasi Nian Qi saat ini tidak tinggi dan hanya pada tahap akhir yayasan pembentukan, mungkin bukan hal yang baik baginya untuk memasuki medan perang kuno. Ketika dia mendengar itu, Shen Mengqi gelisah dan berkata dengan marah, Su Zimo, Anda tidak perlu mempermalukan saya seperti ini bahkan jika Anda tidak ingin memberikannya kepada saya. Apakah aku mempermalukanmu? Su Zimo tidak mengerti mengapa Shen Mengqi begitu gelisah tiba-tiba. Dia bertanya, kamu lebih suka memberikan tempat untuk binatang buas daripada aku. Bukankah itu memalukan saya? Petik 2. Fu. Dia menggelengkan kepalanya dan mengejek dengan dingin, Night Spirit menyelamatkan hidupku, mengapa aku tidak bisa memberikannya? Selanjutnya, mengapa saya harus memberikannya kepada Anda? Petik 2. Shen Mengqi membuka mulutnya seolah dia ingin mengatakan sesuatu. Namun, tidak ada yang keluar dan dia hanya berdiri terpaku di tanah dengan linglung, tampak pucat seperti selimut. Su Zimo sudah menyapu jubahnya dan pergi. Bab 336, Mewarisi Keterampilan Rahasia. Workshop Senjata Mo Spirit. Meskipun ada keributan, Ethereal Peak adalah pemenang terbesar dari kompetisi sekte ini. Di halaman kecil di samping sungai Jishui, semua orang dari puncak Ethereal bersama dengan Nian Qi dan Xiaoning memiliki perayaan yang hangat. Namun, setiap orang memiliki masalah mereka sendiri. Larut malam. Semua orang telah bubar. Di bawah sinar bulan yang kabur dan dingin, seorang pembudidaya berjubah hijau duduk di sisi sungai Jishui sendirian, menatap permukaan air yang berkilau dalam keadaan linglung. Di sebelahnya ada binatang hitam pekat dan agung yang tergeletak di tanah. Setelah dewasa, Night Spirit kuat dan anggota tubuhnya sangat kuat. Setiap otot tunggal itu memiliki kekuatan ledakan sementara cakar yang tersembunyi di celah jari-jarinya luar biasa tajam. Kepalanya menyerupai serigala dan memiliki kekuatan gigitan yang mengejutkan. Ini adalah tubuh sempurna yang dilahirkan untuk membunuh. Saat itu, serangkaian langkah kaki muncul di belakangnya. Zimo, petik 2. Suara Xuan Yi terdengar. Su Zimo hendak berdiri ketika Xuan Yi menekan bahunya dan duduk. Aku berencana untuk memberikan 2 keterampilan rahasia Ethereal Peak lainnya kepadamu besok. Saya harap Anda bisa menguasainya sebelum memasuki medan perang kuno. Petik 2. Aku pikir itu tidak pantas. Su Zimo mengerutkan kening. 3 keterampilan rahasia Ethereal Peak bukanlah masalah sepele. Tanpa izin dari Master Sekte, siapapun yang memberi mereka secara pribadi akan melanggar aturan Sekte. Tidak apa-apa. Petik 2. Xuan Yi menjawab, saya sudah menyampaikan pesan tentang kompetisi Sekte. Saya yakin Sekte akan mendengarnya sebelum lama dan mereka akan setuju dengan keputusan saya. Petik 2. Jeda sesaat, Xuan Yi melanjutkan, lebih jauh, ini adalah keinginan Wen Xuan yang tidak terpenuhi. Saya memenuhinya atas namanya. Petik 2. Su Zimo mengangguk dan tidak menurun lebih jauh. Sudah jelas bahwa 2 keterampilan rahasia yang tersisa, Ethereal Wings dan Ethereal Sword, akan memberikan dorongan signifikan pada kecakapan pertempurannya. Selama 10 hari berikutnya, waktu Su Zimo hampir dihabiskan sepenuhnya untuk mengembangkan 2 keterampilan rahasia. Karena periode waktu yang singkat, level 1 dari Ethereal Sword, Shadows, belum diolah dengan sukses. Namun, Su Zimo memahami Ethereal Wings dengan cepat dan dapat menggunakannya dengan mudah. Dengan Ethereal Wings, itu berarti Su Zimo akan dapat terbang menembus langit seperti Golden Chorus tanpa bergantung pada objek eksternal. Selanjutnya, itu akan memberikan dorongan untuk kelincahan dan mobilitasnya di udara. Dari perspektif skill rahasia saja, Ethereal Wings jauh lebih fungsional daripada 2 skill lainnya.
Tidak hanya bisa digunakan sebagai teknik penyelamatan jiwa, itu juga beragam dan kelincahannya dapat digunakan secara ofensif juga. Bahkan untuk Golden Chorus, Ethereal Wings masih sangat berguna. Medan perang kuno tidak hanya berisi ramuan dan senjata roh, ada juga segala macam keterampilan rahasia dan warisan sekte yang kuat. Dikatakan bahwa Ethereal Wings diperoleh oleh murid sekte yang telah memasuki medan perang kuno di masa lalu. Pada hari ini, istana mengirim orang untuk mengumpulkan semua orang dari daftar 4 peringkat dalam persiapan untuk memasuki medan perang kuno. Sebelum pergi, Xuan Yi menginstruksikan, simpan lencana sekte Anda dan bersikap serendah mungkin dan berhati-hati dalam medan perang kuno. Jangan gegabah. Kalian semua memiliki pedang terbang kelas tertinggi jadi jangan mengungkapkannya sampai pertarungan hidup atau mati. Petik 2. Ada terlalu banyak faksi yang lebih kuat daripada dinasti Zhou Agung di daratan Tianhuang. Bahkan di wilayah utara Tianhuang, kekuatan dinasti Zhou Agung dianggap lebih rendah. Di atasnya, ada sekte super dan di atas itu, ada sekte abadi legendaris. Petik 2. Penyebutan itu membuat jantung Su Zimo berdetak kencang. Dia telah mendengar Demones Ji menyebutkan tentang 9 faksi berbeda di daratan Tianhuang sebelumnya. 9 faksi itu tidak merujuk pada 9 sekte berbeda, berbagai faksi ditambahkan hingga puluhan sekte. Sebagai contoh, sekte abadi memiliki 9 sekte besar. Ada 7 sekte iblis dan sekte gadis murni di mana Demones Ji berada hanyalah salah satunya. Dalam hal itu, dinasti Zhou besar benar-benar tidak ada artinya jika dibandingkan dengan faksi dan sekte itu, apalagi puncak ethereal. Zimo, terutama kamu. Petik 2. Xuan Yi mengingatkan, kamu memiliki begitu banyak nilai tertinggi dan bahkan senjata roh sempurna yang kamu miliki. Meskipun tidak ada yang memendam desain pada Anda di ibu kota, Anda harus sangat berhati-hati begitu memasuki medan perang kuno. Petik 2. Bahkan kawan yang memasuki medan perang kuno denganmu tidak bisa dipercaya, Liu Hui menambahkan. Su Zimo mengangguk. Senjata roh yang sempurna sudah cukup untuk memicu pertempuran berdarah antara Golden Chorus. Mudah untuk membayangkan apa yang akan terjadi jika berita tentang dia memiliki senjata roh yang sempurna bocor di medan perang kuno. Lanjutkan. Petik 2. Xuan Yi melambaikan tangannya. Dalam 1 tahun itu, akan baik jika kalian memiliki kesempatan untuk menemukan jalan untuk meninggalkan dinasti Zhou besar dan wilayah utara Tianhuang. Ketika mereka mendengar itu, Su Zimo dan yang lainnya terkejut. Meskipun dia tidak menyatakannya secara eksplisit, makna Xuan Yi sangat jelas. Su Zimo dan yang lainnya meninggalkan Mo Spirit Weapon Workshop dan tiba jauh di istana dengan pimpinan seorang penjaga kota. Di dalam, aula istana yang besar dan megah didirikan. Mereka masuk dan melihat bahwa pembudidaya lain dari daftar peringkat sudah ada. Selain 40 dari mereka, ada 10 orang lainnya dan Ji Yaoxue ada di antara mereka. Ketika Ji Yaoxue melihat Su Zimo dan yang lainnya masuk, dia tersenyum dan mengangguk padanya. Mengingat kekuatan dari dinasti Zhou besar, mereka dapat mengirim 50 orang ke medan perang kuno dengan masing-masing teleportasi. Terlepas dari 40 orang dari 4 daftar peringkat, dinasti Zhou Agung juga akan memilih 10 pembudidaya lainnya untuk memasuki medan perang kuno. Selain Ji Yaoxue, 9 lainnya pasti telah dipilih dengan cermat dan sangat kuat, tugas mereka adalah melindungi putri ketiga. Di tengah aula, ada formasi susunan batu kuno. Batuan panjang dan besar yang dipilih untuk formasi sekitar setengah tinggi seseorang dan ada pola susunan misterius yang terukir di atasnya. Rumit dan sulit dimengerti, mereka diterangi dengan cahaya. 5 pilar batu berdiri di sekitar formasi batu. Ada seorang pembudidaya duduk di bagian atas setiap pilar batu. Aura mereka ditahan dan mereka memiliki bantalan yang stabil. Meskipun alam kultivasi mereka tidak dapat dibaca, mereka mungkin setidaknya jiwa yang baru lahir atau bahkan void reversion. Semua orang. Petik 2. Pada saat itu, Kaisar mengamati semua orang dan berkata perlahan, medan perang kuno bukanlah tempat yang ramah. Di dalamnya, ada beberapa makhluk hidup dari zaman kuno dan beberapa dari mereka bahkan lebih kejam daripada binatang buas kuno dan binatang buas berdarah murni. Setiap langkah di medan perang kuno dipenuhi dengan niat membunuh dan bahaya. Namun, peluang besar menunggu di samping bahaya. Petik 2. Beberapa menjadi terkenal di seluruh dunia setelah kembali dari medan perang kuno, beberapa mengangkat sekte dan klan keluarga mereka menjadi terkenal setelah kembali. Tentu saja, banyak lagi yang mati tanpa pernah mendapatkan kesempatan untuk kembali. Petik 2. Ini adalah sebuah ujian. Jika Anda dapat bertahan hidup tahun ini, Anda akan dilahirkan kembali dan benar-benar membangun fondasi Anda, memastikan pembentukan inti Anda. Jika Anda mati, baik itu jenius atau monster, Anda akan dilupakan oleh semua orang. Petik 2. Ketika dia mendengar itu, Su Zimo merasakan deja vu.
Saat itu, Dai Yue mengatakan hal yang sama malam itu dia melemparkannya ke Changlang Mountain Range sendirian. Itu juga kebenarannya. Di bawah baptisan darah dan pengalaman hidup dan mati, Su Zimo telah membangun fondasi yang tidak dapat dihancurkan untuk jalur kultivasinya tahun itu. Bab 337, Medan Perang Kuno. Tentu saja, di medan perang kuno, selain ancaman dari banyak makhluk hidup kuno, ada juga ancaman pembudidaya dari faksi dan sekte lain. Ada banyak sekte di daratan Tianhuang dan para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan ada 9 faksi yang memerintah Tianhuang Mainland. Kekuatan dinasti Zhou besar memungkinkan kita mengirim 50 orang ke medan perang kuno. Namun, beberapa sekte super atau dinasti perkasa dapat mengirim hingga ribuan orang di dalam. Petik 2. Meskipun mereka siap secara mental, sebagian besar pembudidaya daftar peringkat masih mengungkapkan keterkejutan ketika mereka mendengar itu. Implikasinya adalah bahwa jika 50 dari mereka terlibat dalam konflik dengan faksi-faksi di medan perang kuno, ada kemungkinan besar bahwa mereka akan dimusnahkan oleh pihak lain. Kejam melebihi apapun, tidak ada aturan atau batas dalam medan perang kuno. Ketidaksepakatan atau harta apapun dapat menyebabkan pembantaian besar-besaran. Jika eliksir meridian membuka kunci ditemukan, pertempuran berdarah pasti akan meletus. Untuk penggarap yayasan pendirian, eliksir membuka kunci meridian sangat jarang dan telah lama hilang di Tianhuang daratan. Ada total 8 meridian roh untuk pembudidaya dan membuka mereka adalah satu lebih keras dari yang lainnya. Pada saat seseorang berada di meridian ke-7 atau ke-8 mereka, hampir tidak mungkin untuk membuka kunci mereka kecuali mereka memiliki bantuan eksternal. Namun, peluang seseorang akan sangat meningkat setelah mengonsumsi eliksir meridian yang tidak terkunci. Semakin baik kualitas dan tingkat eliksir unlocking meridian, semakin besar peluang untuk membuka kunci. Tentu saja, harta karun sejati, ramuan, keterampilan rahasia, dan bahkan senjata roh mungkin hanya ada jauh di dalam medan perang kuno. Itu yang paling berbahaya di sana dan Anda tidak hanya akan menemukan murid warisan dari sekte yang kuat, tetapi juga binatang buas berdarah murni. Makhluk hidup kuno jauh di dalam medan perang kuno juga yang terkuat dan paling menakutkan. Jangan menjelajah jauh ke medan perang kuno dalam situasi apapun. Petik 2. Semua orang menghela nafas lega. Ini berarti bahwa mereka akan lebih aman selama mereka tidak pergi jauh ke medan perang kuno. Tentu saja, itu hanya dalam arti relatif. Makhluk hidup di medan perang kuno biasanya tertidur. Namun, begitu medan perang kuno terbuka, banyak dari makhluk hidup purba itu juga akan terbangun. Bagi mereka, para pembudidaya yang masuk dari berbagai bagian daratan Tianhuang hanyalah hidangan langka dan pembantaian pasti akan pecah. Ada 9 pembudidaya berdiri di belakang Ji Yaoxue dan Kaisar menunjuk ke salah satu dari mereka. Ini adalah Jiang Yu, seorang pendiri yayasan pembentukan Yayasan 6 Meridian dan komandan ekspedisi Anda. 10 tahun yang lalu, ia memasuki medan perang kuno dan kembali hidup-hidup. Baik itu dalam hal pengalaman atau kekuatan, dia lebih kuat dari kalian semua. Dengarkan saja instruksinya. Petik 2. Ada pertanyaan. Kaisar melihat sekeliling dan bertanya. Seseorang bertanya, bagaimana medan perang kuno terbentuk? Kaisar menjawab perlahan, dikatakan bahwa medan perang kuno adalah dunia yang hancur tertinggal setelah pertempuran besar di era kuno. Di dalamnya, sekte yang tak terhitung jumlahnya, para ahli, binatang buas dan iblis-iblis terkubur. Bahkan, mungkin ada warisan sekte dan ahli di kedalaman medan perang kuno. Petik 2. Semua orang terkejut. Pertempuran besar yang bisa menghancurkan seluruh dunia. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya pertempuran itu. Setelah merenung sejenak, Kaisar mengingatkan, wilayah utara Tianhuang memiliki 4 dinasti, Zhou Besar, Xia Besar, Sang Besar, dan Kau Agung, dan mereka ada seperti api dan air. Setelah memasuki medan perang kuno, hal terpenting adalah mewaspadai mereka. Petik 2. Adapun orang lain, beradaptasi dengan situasi. Saya harap Anda semua bisa kembali. Petik 2. Dengan mengatakan itu, Kaisar membungkuk kepada 5 pembudidaya di pemberhentian 5 pilar batu dan berkata dengan suara yang dalam, "Tetua, tolong buka lorong." Setelah melihat itu, semua orang menyadari bahwa ranah kultivasi dari 5 pembudidaya harus berada di atas Kaisar. Sangat mungkin bahwa mereka sudah berada di ranah Void Reversion. 5 Void Reversi Dao Makhluk. Itu adalah dasar dari dinasti Zhou Besar. Swoosh. Riak yang tak terlihat menyebar di antara alis dari 5 pembudidaya. Itu sangat menakutkan, seolah mengandung kekuatan surgawi yang tak tertandingi. Perasaan muncul dari lubuk hati Su Zimo, dia mungkin hancur jika dia tersentuh oleh riak energi itu. Saat pikiran itu muncul, tangan kanan Su Zimo mulai memanas tanpa peringatan. Itu kembali normal dalam sekejap mata.
Dia mengerutkan kening dan melirik tangan kanannya. Hampir bisa dipastikan bahwa Dai Yue telah meninggalkannya sesuatu di dalam tulang darah tangan kanannya. Namun, seperti apa tulang darah itu atau tujuannya, Suzimo sama sekali tidak tahu. Lebih jauh lagi, dia memiliki perasaan bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk memanfaatkan inti dari tulang darah atau melepaskan tujuan dan efek sebenarnya mengingat dunia kultivasinya saat ini. Setiap pola tunggal pada batu berbentuk panjang memancarkan cahaya misterius yang meningkat, berubah lebih kuat dan lebih jelas sampai mereka bertemu dan akhirnya meletus. Bang! Terdengar suara memekakkan telinga. Sinar cahaya surgawi menyala di sekitar formasi batu, menciptakan penghalang cahaya yang menerangi seluruh aula istana. Semuanya, masuk formasi dengan cepat. Seorang kultivator di pilar batu berteriak. Suzimo dan para pembudidaya lainnya tidak ragu-ragu. Sosok mereka berkedip ketika mereka melewati penghalang cahaya satu demi satu. Istirahat. 5 pembudidaya berteriak pada saat yang sama dan ada kilauan di dahi mereka. Cahaya di sekitar formasi batu segera naik dan bersinar terang, membentuk pilar cahaya berbeda yang melesat ke langit. Tampaknya menembus lubang, mengungkapkan terowongan gelap gulita yang menakutkan dan dingin. Aura yang sama sekali berbeda, yang sudah tua dan kuno, meresap melalui terowongan. Anda harus mencapai tempat pendaratan setahun dari sekarang untuk kembali ke Great Zhou. Petik 2. Begitu dia mengatakan itu, semua orang di dalam formasi batu merasakan sensasi robek dari tubuh mereka. Itu sedikit sakit, seolah-olah kekuatan tak terlihat menarik mereka dari tempat, ketika mereka meninggalkan tempat asli mereka. Pilar cahaya dalam formasi batu secara bertahap menghilang dan Suzimo dan yang lainnya telah menghilang. Medan perang kuno. Meskipun itu hanya dunia yang rusak, itu luas dan jauh lebih besar dari wilayah dinasti Zhou Agung, itu adalah tempat di mana peluang dan bahaya hidup berdampingan. Di tanah pasir yang sunyi, distorsi muncul di ruang angkasa dan sosok jatuh dari dalam satu demi satu, itu adalah kelompok Suzimo. Banyak penggarap pendirian yayasan tidak terbiasa dengan teleportasi spasial seperti itu. Sementara seluruh prosesnya singkat, itu sangat menyakitkan. Tubuh mereka terasa seperti terkoyak dan jiwa mereka ditarik dari kedalaman pikiran mereka. Merasa pusing, banyak pembudidaya runtuh ke tanah segera setelah mereka keluar. Mereka bahkan tidak bisa berdiri dengan benar, tampak pucat dan menyedihkan. Hanya beberapa di antara mereka yang dapat mempertahankan ketenangannya. Terlepas dari 6 komandan Yayasan Pendirian Meridian, Jiang Yu, yang pernah ke medan perang kuno sebelumnya, Suzimo dan Night Spirit adalah satu-satunya yang memiliki fisik yang menakutkan. Jiang Yu menoleh sedikit dan menatap Suzimo dengan dalam tanpa mengatakan apa-apa. Surga, apa ki roh yang kaya? Apakah ini medan perang kuno? Roh ki di medan perang kuno sangat kaya. Dunia ini jauh dari sana. Petik 2. Banyak pembudidaya secara bertahap beradaptasi dan mendapatkan kembali akal sehat mereka, berseru kaget. Suzimo menarik napas dalam-dalam dan roh ki di sekitarnya masuk melalui telinga, mata, hidung, mulut, dan pori-porinya dan menjalari tubuhnya. Itu murni dan kaya, mengembun menjadi tetesan cairan roh begitu memasuki dantiannya. Cairan roh membentuk sungai di garis meridiannya, memancar dan meraung saat meridian keempatnya muncul dengan samar. Bab 338, Peluang. Betapa mengerikan. Suzimo terkejut. Dia hanya membuka meridian roh ketiganya sekitar 2 minggu yang lalu. Jika dia berkultivasi secara normal di Tianhuang Mainland, dia akan membutuhkan setidaknya 1 tahun untuk membuka meridian roh keempat. Yang mengejutkan, meridian roh keempatnya muncul saat dia menginjakkan kaki ke medan perang kuno. Berdasarkan kecepatan kultivasinya, ia akan dapat membuka sepenuhnya dalam waktu kurang dari 10 hari. Merasakan semangat ki yang padat di sekitarnya, beberapa pembudidaya terengah-engah dengan cara mabuk, berharap bahwa mereka dapat mengolah segera. Jiang Yu berdiri di depan orang banyak dan berbalik, menyapu pandangannya ke semua orang seperti elang. Dia menyatakan dengan keras dengan ekspresi tenang, semuanya, dengarkan. Suara semua orang secara bertahap memudar. Semuanya, ini adalah medan perang kuno di mana bahaya berada di setiap langkah. Petik 2.
Setelah jeda sedikit, dia melirik Su Zimo dengan cara yang tampaknya tidak disengaja dan berkata dengan suara yang dalam, tidak peduli apa statusmu di rumah, kamu harus mematuhi instruksiku di medan perang kuno jika kamu ingin selamat. Ketika dia mendengar itu, Su Zimo mengerutkan kening. Jiang Yu adalah komandan yang ditunjuk oleh kaisar dan dia memiliki bidang kultivasi tertinggi di antara semua orang yang hadir, tidak ada yang menanyainya. Jiang Yu melanjutkan, saya tahu ada beberapa di antara Anda dengan kemampuan yang layak. Namun, izinkan saya memperingatkan Anda bahwa jika Anda berani kurang ajar dan arogan di medan perang kuno, satu-satunya hal yang menanti Anda adalah kematian. Jangan berpikir bahwa Anda adalah seseorang hanya karena Anda dapat membunuh orang di atas wilayah kultivasi Anda. Beberapa murid sekte top yang tiba di sini dapat melakukan hal yang sama dan bahkan lebih kuat darimu. Ini adalah tempat di mana Anda mengetahui bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik daripada Anda di luar sana. Petik 2. Meskipun Jiang Yu tidak mengatakannya secara eksplisit, semua orang bisa mengatakan bahwa dia jelas mengacu pada Su Zimo. Sama dengan Su Zimo menunduk dengan diam. Jiang Yu jelas memusuhi dia. Namun, Su Zimo tidak tahu dari mana permusuhan itu berasal. Mungkin karena Ji Yaoxue. Mungkin juga karena Dai Su yang dia bunuh. Bagaimanapun, ada kemungkinan Jiang Yu adalah teman lama dengan Dai Su di istana. Selanjutnya, mengingat kemampuan Dai Su, ada kemungkinan besar bahwa dia akan memasuki medan perang kuno kali ini juga jika dia tidak mati. Diamnya Su Zimo bukan karena dia takut pada Jiang Yu, itu karena dia tidak bisa diganggu. Di medan perang kuno yang sepenuhnya asing ini, Su Zimo tidak perlu menyerang pria ini karena permusuhan. Semua orang dari Ethereal Peak terlihat tidak senang tetapi tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa karena Jiang Yu tidak merujuk siapapun secara eksplisit. Ji Yaoxue mengerutkan alisnya dan berteriak pelan, Komandan Jiang. Jiang Yu menoleh sedikit dan bertanya, perintah apa yang kamu miliki, putri ketiga? Tiba-tiba, Su Zimo merasakan sesuatu yang salah. Meskipun kaisar telah menunjuk Jiang Yu sebagai komandan ekspedisi, Ji Yaoxue masih berstatus lebih tinggi darinya. Namun, Su Zimo merasa bahwa Jiang Yu tidak menghormati Ji Yaoxue, nadanya terhadapnya bahkan sedikit sembrono. Itu sangat aneh. Mungkin ada alasan permusuhan Jiang Yu terhadapnya. Namun, ada sesuatu yang layak dipertimbangkan tentang sikap Jiang Yu terhadap Ji Yaoxue. Ji Yaoxue tidak merasakan sesuatu yang tidak biasa dan hanya mengingatkan, Komandan Jiang, kita harus bergegas dan menemukan tempat peristirahatan sebelum gelap. Petik 2. Iya, petik 2. Jiang Yu merespons. Medan perang kuno dipenuhi dengan makhluk hidup dari zaman kuno. Di malam hari, burung dan binatang berkeliaran dengan bebas. Setan memerintah hutan di malam hari. Untuk malam-malam di medan perang kuno, makhluk hidup kuno memerintah tempat itu. Jika seseorang bertahan di luar tanpa kekuatan yang luar biasa, mereka pasti akan bertemu dengan kematian tertentu. Biasanya, di daerah seperti kedalaman medan perang kuno, akan ada kota besar di mana banyak pembudidaya kuat berkumpul. Namun, tidak ada kota seperti itu di tepi medan perang kuno. Jiang Yu mengambil peta dari tas penyimpanannya dan memeriksanya sebelum berdiri di depan Ji Yaoxue. Putri ketiga, kita di sini sekarang. Ada gunung terdekat dengan tempat ini dengan sebuah gua di kakinya. Kita bisa menetap di tempat itu sementara waktu. Petik 2. Baiklah, ayo pergi ke sana. Petik 2. Ji Yaoxue mengangguk. Peta seperti itu dibuat sketsa oleh para pembudidaya yang telah kembali hidup-hidup dari medan perang kuno. Selain salinan di tangan Jiang Yu, tidak ada orang lain yang punya. Ketika Ji Yaoxue dan Jiang Yu sedang berdiskusi, Su Zimo berbalik dan berbisik kepada semua orang dari Ethereal Peak, tetap dekat dengan saya nanti. Jangan terpisah. Petik 2. Semangat malam. Petik 2. Su Zimo menepuk kepala Night Spirit dan menunjuk ke Xiaoning. Itu mengerti niatnya dan datang ke sisi Xiaoning untuk melindunginya di sepanjang jalan. Hanya setelah menyelesaikan pengaturan itu Su Zimo merasa lebih lega. Saat itu, Jiang Yu datang di depan semua orang dan berkata dengan suara yang dalam, saya akan mengatur formasi yang maju. 10 kultivator dari ranking Roh akan mengambil perimeter luar dan memungkinkan penyempurnaan eliksir dan talisman Masters yang lebih lemah untuk berjalan di tengah. Putri ketiga akan berada tepat di tengah sementara aku akan tinggal di depan untuk memeriksa jalan bersama dengan 8 penjaga Zhou Agung lainnya. Petik 2.
Tidak ada yang tidak pantas dengan pengaturan dan beberapa penyempurnaan eliksir dan Master Talisman mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Ayo pergi. Jiang Yu melambai, mengidentifikasi arah, dan memimpin semua orang menuju tujuan. Lingkungannya dipenuhi tanah tandus, kerikil dan bebatuan aneh. Tidak ada sedikit pun vegetasi yang dapat dilihat sebagai keheningan yang menyelimuti mereka dengan cara yang sedikit menekan. Untungnya, mereka tidak menemukan bahaya apapun di sepanjang jalan. Setelah berjalan sekitar 2 jam, Jiang Yu tiba-tiba berhenti dan berseru dengan lembut. Karena penasaran, banyak pembudidaya memandang ke depan. Di kerikil di dekatnya, ada kerangka hitam pekat yang telah lama mengering dan tidak memiliki daging. Hitungan singkat mengungkapkan lusinan mayat dan ada tas penyimpanan di samping masing-masing. Mata banyak pembudidaya menyala, jelas bahwa tas penyimpanan itu tidak lagi memiliki pemilik. Ini adalah kesempatan. Tidak ada yang menyangka bahwa mereka akan menemukan kesempatan seperti itu tepat setelah memasuki medan perang kuno. 8 Zhou Agung di depan sangat ingin dan melihat ke arah Jiang Yu secara naluriah. Dia mengangguk, diam-diam mengakui bahwa tas penyimpanan itu bisa dibawa pergi. 8 penjaga mengambil langkah besar dan melaju ke arah mayat di depan. Banyak pembudidaya di belakang tidak bisa menunggu lebih lama dan berlari ke depan, ingin mendapatkan tas penyimpanan untuk diri mereka sendiri. Jangan pergi. Saat itu, Su Zimo mengerutkan kening dan berteriak pelan. Dia merasakan aura berbahaya. Selanjutnya, reaksi Night Spirit menegaskan maksudnya. Pada saat itu, kepala Night Spirit diturunkan dan itu menggeram ke depan, berdiri di depan Su Xiaoning. Awalnya, semua orang dari Ethereal Peak ingin bergabung dengan kerumunan. Namun, mereka berhenti secara naluriah setelah mendengar suara Su Zimo. Sementara mereka tidak bisa mengerti, mereka memilih untuk percaya kepadanya. Namun, selain yang dari Ethereal Peak, pembudidaya lain, termasuk Elixir Refinement dan Talisman Masters, melesat. Satu-satunya yang tetap di tempat adalah orang-orang dari Ethereal Peak, Ji Yaoxue, Jun Hao dari Azure Frost Sect dan Jiang Yu. Awalnya, Jun Hao dari Azure Frost Sect ingin maju juga. Namun, dia melihat sekilas Jiang Yu berdiri tanpa bergerak dan tidak bisa membantu tetapi cemberut. Kilatan dingin berkedip di matanya dan dia akhirnya memutuskan untuk tidak maju. Bab 339, Ubah. Ketika dia mendengar peringatan Su Zimo, punggung Jiang Yu menghadap semua orang saat niat membunuh melintas di matanya sejenak. Terlepas dari semua orang dari Ethereal Peak, para pembudidaya lainnya tidak mendengar Su Zimo atau mengejek peringatannya dan tidak mempercayainya. Ji Yaoxue berbalik dan bertanya, mengerutkan kening, Zimo, ada apa? Ada yang tidak beres. Petik 2. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Mayat-mayat itu gelap gulita dan mereka mati karena alasan yang tidak diketahui bahkan tanpa kesempatan untuk melarikan diri. Mereka pasti bertemu dengan sesuatu yang sangat menakutkan. Petik 2. Fufu. Petik 2. Si Yutang yang hendak pergi keluar tertawa. Su Zimo, bukankah kamu terlalu pengecut? Anda bahkan tidak berani mengambil sesuatu di medan perang kuno yang tidak memiliki pemilik. Saya sarankan Anda bersembunyi di tempat untuk berkultivasi dan jangan pernah keluar. Petik 2. Su Zimo berselisih dengan Chang Lang yang sempurna. Sebagai murid Chang Lang yang disempurnakan, tidak mungkin si Yutang bersikap baik pada Su Zimo. Jeda sesaat, si Yutang berbalik dan tersenyum pada Ji Yaoxue sebelum menyatakan dengan percaya diri, rekan Daois Yaoxue, jangan khawatir. Saya bisa menjamin bahwa tidak ada bahaya di depan kita. Petik 2. Lihatlah mayat-mayat itu. Mereka tidak memiliki darah atau daging. Ini berarti bahwa mereka harus mati setidaknya 10 tahun yang lalu, menyebabkan mayat mengering. Bagaimana bisa ada bahaya? Petik 2. Itulah alasan yang sama mengapa banyak pembudidaya berani melangkah maju. Karena para pembudidaya itu telah mati begitu lama, bahkan jika ada bahaya, itu harus sudah lama hilang dan tidak akan bertahan di tempat selama seluruh waktu. Mati setidaknya 10 tahun. Mata Su Zimo berkedip saat dia menggelengkan kepalanya. Belum tentu. Sekarang, pembudidaya di depan telah tiba di samping mayat. Meskipun penjaga Zhou Agung di depan bersemangat, dia masih sedikit berhati-hati dan tidak ingin menjelajah terlalu dalam, hanya mengambil tas penyimpanan oleh mayat di tepi. Dia berhenti sejenak. Tidak ada bahaya. Penjaga membuka tas penyimpanan dan matanya menyala. Seketika, dia memasukkan tas penyimpanan ke dalam tasnya dan bergegas ke depan untuk mengambil lebih banyak tas penyimpanan. Ketika para pembudidaya lain melihat itu, mereka bergegas menuju mayat tanpa ragu-ragu lagi. Tiba-tiba, kerikil di samping mayat itu bergerak dan tas seukuran kepalan tangan perlahan melotot. Itu tumbuh lebih besar, seolah-olah ada sesuatu yang keluar dari pasir. Dalam sekejap mata, tas serupa muncul di kerikil satu demi satu, menarik perhatian banyak pembudidaya.
Mereka yang lebih waspada sudah mengendarai pedang terbang mereka dan melayang ke langit. Uff! Terdengar suara garing. Bola hitam merah raksasa tiba-tiba meledak dari pasir dan mendarat di sebelah kaki banyak pembudidaya. Sebelum mereka bisa bereaksi, bola hitam merah terbuka, berubah menjadi cacing dengan kepala dan kaki merah dan tubuh hitam. Dikemas dengan padat, dikerumuni ke arah kaki para pembudidaya. Setiap cacing panjangnya kira-kira 1 lengan dan memiliki 1000 kaki yang mengocok kerikil secara bersamaan. Mereka sangat cepat dan langsung naik ke kaki banyak pembudidaya. Petik 2. Serangkaian tangisan tragis berdering satu demi satu. Tepat di depan semua orang, kabut hitam muncul di wajah para pembudidaya itu satu demi satu ketika mata mereka melotot seperti ikan mati, penuh dengan teror. Pembuluh darah dari bawah kulit mereka secara bertahap muncul dan tiba-tiba meledak. Lipan darah. Ekspresi Suzimo berubah sedikit. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang asal-usul Night Spirit, ia telah melihat-lihat banyak teks di Ethereal Peak tentang makhluk hidup purba dan tahu tentang makhluk buas semacam itu. Darah lipan adalah makhluk hidup dari zaman kuno dan hidup berkelompok. Mereka sangat beracun dan bisa mengubah daging menjadi genangan darah dengan satu gigitan sebelum memberi makan dalam kelompok mereka. Dalam waktu singkat, mereka bisa melahap seseorang sampai hanya mayat yang tersisa. Sifat beracun dari lipan darah juga merupakan alasan mengapa mayat-mayat itu hitam pekat. Dikatakan bahwa mereka sudah lama punah di daratan Tianhuang, tetapi siapa yang tahu bahwa mereka akan ada di medan perang kuno. Ini adalah lipan darah kuno. Cepat dan mundur. Petik 2. Tiba-tiba, Jiang Yu berseru dan berbalik dengan buru-buru untuk berdiri di samping Ji Yaoxue. Ada kilatan panik di matanya, seolah-olah dia dilanda ketakutan saat dia terengah-engah. Cepat dan pergi, putri ketiga. Kita tidak bisa berlama-lama di sini. Petik 2. Tapi, bagaimana dengan mereka? Meskipun dia adalah seorang putri dari Great Zhou, wajahnya agak pucat karena perubahan peristiwa yang tiba-tiba. Dia menunjuk kerumunan kacau di depannya, tampak sedih. Kita tidak bisa menyelamatkan mereka. Jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jiang Yu berteriak. Hanya dalam waktu singkat, banyak pembudidaya sudah mati dengan daging mereka hilang. Satu-satunya yang tertinggal hanyalah mayat-mayat mereka yang hitam pekat dengan tas penyimpanan mereka di samping. Itu adalah cara yang persis sama seperti ketika mereka pertama kali menemukan mayat-mayat itu. 4 penjaga Zhou Agung di garis depan semuanya tewas dan kehilangan nyawa. Beberapa pembudidaya di belakang berhasil menghindari tragedi dan beberapa dari mereka berdiri terpaku di tanah, takut kaku. Seorang kultivator di depan berbalik dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Wajahnya menghitam saat dia mengulurkan tangan dan meraih bahu tuan senjata perbaikan di belakangnya, memanggil, "Selamatkan aku." Uff! Orang yang berbicara tiba-tiba berubah menjadi kabut darah, berhamburan di seluruh wajah master penyempurnaan senjata. Master penyempitan senjata sangat ketakutan sehingga dia tersadar dan menjerit, berbalik untuk segera melarikan diri. Namun, dia hanya berhasil mengambil beberapa langkah ketika dia berhenti dan wajahnya menjadi hitam. Berubah menjadi genangan darah, mayatnya runtuh ke tanah dan segerombolan darah lipan menelan dan segera menelannya. Set! Ketika para pembudidaya yang masih hidup melihat itu, mereka tersentak dan pupil mereka mengerut. Toksin itu sangat beracun sehingga bahkan jika yayasan pembentuk yayasan tidak digigit oleh lipan darah, ia bisa mati hanya dengan menyentuh beberapa tetes darah dari pembudidaya yang terinfeksi. Ji Yaoxue menyadari bahwa tidak ada cara untuk menyelamatkan para penggarap digigit oleh lipan darah. Mereka semua akan mati di sini jika mereka mencoba menyelamatkan yang lain dengan paksa. Si Yutang sangat ketakutan sehingga wajahnya pucat pasi. Dia merasakan ketakutan yang berkepanjangan di dalam hatinya, bersyukur bahwa dia telah berdebat dengan Su Zimo dan lebih lambat. Cara ini, semuanya, naik pedang terbang Anda. Darah lipan tidak bisa terbang. Petik 2. Jiang Yu memerintahkan dan melompat ke pedangnya, melaju ke arah dengan Ji Yaoxue dan para korban yang tersisa. Para penyintas sudah dalam keadaan panik dan memanggil pedang terbang mereka secara tidak sadar, melayang ke udara dan melarikan diri di belakang Jiang Yu. Seluruh tempat berada dalam kekacauan. Di antara semua orang yang hadir, Su Zimo adalah satu-satunya yang bisa mempertahankan ketenangannya saat ia berlari di tanah dengan Night Spirit, mengikuti dengan ketat di belakang semua orang. Meskipun mereka sudah jauh dari area mayat, perasaan bahaya di hati Su Zimo semakin meningkat bukannya menghilang. Hati-hati, semuanya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, terdengar suara keras. Kerikil di depan tiba-tiba runtuh, membentuk lubang besar. Kepala besar dan menyeramkan muncul dari lubang pasir dengan 1000 kaki terseret pada saat yang bersamaan. Tiba-tiba, ia mengangkat setengah tubuhnya, menghadap semua orang dan memancarkan aura yang sangat menakutkan. Sepasang taring tajam yang mengeluarkan sedikit bau busuk, menghasilkan suara dentang.
Mata merahnya seperti matahari yang menyala, berapi-api dengan niat membunuh. Ini adalah lipan darah yang sangat besar dan setengah dari tubuhnya yang terungkap sudah 100 kaki panjangnya. Ah! Semua orang berseru. Meskipun Blood Lipan tidak bisa terbang, setengah dari tubuhnya yang terangkat memiliki panjang 100 kaki penuh dan menghalangi jalan semua orang secara instan. Mereka terhalang di depan dan dikejar di belakang. Bab 340, Kekebalan Racun. Dihadapkan dengan makhluk besar ini yang menghalangi jalan mereka, mata dua pembudidaya dipenuhi dengan kegilaan. Mereka ingin mengelilingi Blood Lipan dan terus berlari. Berdebur, berdebur. Blood Lipan mengayunkan dua peraba di kepalanya yang seperti dua cambuk hitam panjang. Mereka merobek kekosongan dengan bau menyengat, menarik kedua pembudidaya segera kembali. Ah! Ah! Keduanya mengeluarkan tangisan tragis dan berubah menjadi genangan darah, dimakan oleh lipan darah hampir seketika. Ke samping. Suzimo menyipitkan matanya saat dia menunjuk ke arah yang baru dan berteriak. Tanpa ragu, semua orang dari Ethereal Sword berbalik dan melaju ke arah itu. Banyak pembudidaya mengikutinya secara tidak sadar. Berdebur. Sebuah bayangan hitam melesat dan seorang kultivator yang mengendarai pedang terbangnya di udara tersapu oleh perasa darah kelabang, sekarat menyedihkan di mulutnya. Itu terlalu cepat. Para kultivator tidak benar-benar gesit di udara dengan penerbangan SWORD kinesis dan sulit bagi mereka untuk melarikan diri dari perasa darah lipan. Beberapa dari mereka pasti akan mati ketika bayangan hitam menyapu. Tubuh besar lipan darah hampir sepenuhnya muncul dari tanah. Bahkan pada panjang 200 kaki, itu mengejutkan lincah. Dentang, dentang, dentang. 1000 kaki beringsut pada saat yang sama di atas kerikil, menyebabkan percikan terbang kemana-mana bersama dengan suara ngeri. Dengan cepat, darah lipan menyerang Suzimo dan yang lainnya. Berdebur. Blood Lipan menyapu peraba sekali lagi dan mereka mengiris udara. Kali ini, bayangan hitam yang melesat ditujukan untuk Ji Yaoxue. Dua penjaga Zou Agung membuat keputusan cepat dan berbalik, membela di depan Ji Yaoxue. Mereka memanggil dua pedang terbang dengan tegas dan menebas bayangan hitam. Berdengung. Pedang itu bersinar terang, keduanya adalah pedang terbang tingkat superior. Selanjutnya, dua penjaga Zou besar yang menyerang adalah 5 penggarap Yayasan Pendirian Meridian. Dentang. Suara benturan logam bergema saat bilah menghantam bayangan hitam. Bayangan hitam adalah perasa darah lipan dan seharusnya menjadi titik terlemah tubuhnya. Namun, bahkan dua serangan dari pedang terbang berkelas unggul yang dipanggil oleh 5 penggarap pendirian Yayasan Meridian tidak dapat mengirisnya terpisah. Dua pedang terbang tingkat superior diusir dan jatuh ke tanah di dekatnya. Bilahnya redup dan berubah menjadi hitam, jelas sudah tidak berguna. Ekspresi semua orang berubah ketika mereka melihat itu. Mencicit, mencicit. Setelah menerima serangan balik, Blood Centipede mengeluarkan suara yang menusuk telinga dan berubah ganas. Matanya bersinar dengan cahaya merah darah yang pucat saat menerjang maju lebih cepat dari sebelumnya. Itu menyerang dengan perasa yang lain, mengeluarkan suara bergetar yang mengguncang jiwa seseorang. Pada saat itu, dua penjaga Great Zou baru saja kehilangan pedang terbang mereka. Meskipun bayangan hitam datang untuk mereka, mereka tidak bisa mengelak karena Putri Great Zou ada tepat di belakang mereka. Keduanya menyentuh tas penyimpanan mereka dan menghancurkan jimat perlindungan masing-masing sebelum mengeluarkan dua perisai untuk diblokir di depan mereka. Ekspresi putus asa berkedip di mata mereka. Melalui pertukaran sebelumnya, keduanya sudah menyadari bahwa mereka tidak bisa menandingi kekuatan darah lipan. Racun pada antena saja sudah cukup untuk meracuni mereka sampai mati. Tatapan Suzimo berubah dingin saat dia menginjak tanah. Dengan ledakan, dia melompat ke udara memegang pedang berwarna darah. Blood Quencher, senjata roh yang sempurna. Terhadap binatang buas dari zaman kuno ini, Suzimo tidak berani menahan diri karena kekuatan garis keturunan dan energi rohnya bergejolak pada saat yang sama. Suara gemuruh guntur dan gelombang tsunami bergema dari tubuhnya dengan cara yang menakutkan. 5 pola roh bersinar pada Blood Quencher dengan cerah dan cahaya berlumuran darah menyelimutinya pada saat yang sama. Memotong. Blood Quencher merobek udara dan berubah menjadi sinar darah, bertabrakan dengan bayangan hitam. Uff! Kilatan darah berceceran di langit. Perasa dari lipan darah tidak bisa menahan ketajaman lipan darah dan dipotong menjadi 2. Mencicit. Blood Centipede menjerit tragis kesakitan terhadap luka besar itu sebagai perasa putusnya yang setebal lengan yang mengibas hingar-bingar, menyemprotkan darah hitam tanpa akhir. Darah segar menyembur keluar saat Blood Quencher memotong perasa. Suzimo tidak bisa mengelak dan tertutupi darah beracun dari ujung kepala sampai ujung kaki. Semua orang dari Ethereal Peak merasakan hati mereka tenggelam ketika mereka melihatnya, menyadari bahwa itu pertanda buruk. Saudara.
Su Xiaoning bergoyang dan merasakan kepalanya berputar, hampir jatuh dari langit. Untungnya, Leng Rou mendukungnya tepat waktu. Ah! Ji Yaoxue menjerit dan wajahnya pucat pasi. Sudah berakhir. Racun dalam darah para pembudidaya yang digigit oleh lipan darah kecil sudah cukup untuk membunuh yayasan pembentuk yayasan, apalagi racun dari makhluk besar ini. Cepat dan lari, putri ketiga. Ji Yaoxue membujuk dengan tergesa-gesa ketika dia melihat Ji Yaoxue berdiri tanpa bergerak di udara, menolak untuk pergi. Dia melanjutkan, Su Zimo sudah mati. Tidak ada gunanya bagimu untuk tinggal di sini lebih lama, putri ketiga. Petik 2. Simo. Ji Yaoxue memanggil dengan lembut dengan ekspresi sedih. Xiaoning, Yaoxue, pergi dulu. Saya baik-baik saja. Petik 2. Sama seperti semua orang berpikir bahwa Su Zimo sudah mati, suaranya terdengar. Kedengarannya tidak berbeda dari biasanya. Bahkan dalam keadaan seperti itu, tidak ada jejak panik dan memberikan rasa jaminan yang tidak bisa dijelaskan. Dia tidak mati. Pada saat itu, sebagian besar pembudidaya juga secara bertahap menyadari sesuatu yang aneh. Biasanya, seseorang akan berubah menjadi genangan darah dan dibawa ke mayat hampir seketika setelah dinodai oleh darah beracun lipan darah. Namun, lebih dari 10 napas telah berlalu dan Su Zimo masih berdiri di tempat. Meskipun mereka menghadap ke belakang, tidak ada yang tampak aneh. Kekebalan racun. Dua kata terlintas di benak semua orang. Pada kenyataannya, Su Zimo juga terkejut ketika dia disemprotkan oleh darah lipan darah. Dia jelas bisa merasakan gelombang darah yang kuat dan destruktif melalui tubuhnya, tampaknya bisa menuai hidupnya. Namun, begitu darah merembes masuk, garis darahnya mulai bergejolak dan darah tsunami-nya mengalir di dalam tubuhnya, mengalir deras di darah beracun. Petir sangat kuat dan ganas, mampu membersihkan semua kejahatan. Tidak hanya itu, Su Zimo telah melahap seekor naga sebelumnya. Garis keturunan ras naga sangat mulia dan menakutkan, itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan lipan darah kuno. Baik itu mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Wilderness Besar, manual Guntur Void atau energi esensi dari naga surgawi, salah satu dari kekuatan itu sudah cukup untuk sepenuhnya menekan dan melahap darah beracun dari lipan darah. Selain itu, Su Zimo memiliki 3 kekuatan yang menakutkan. Dalam waktu singkat, darah beracun itu gagal melukai Su Zimo dan malah sepenuhnya dibersihkan oleh garis keturunannya dengan racunnya dibersihkan seluruhnya. Saat ini, Su Zimo bisa dikatakan kebal terhadap semua racun. Klik, ketak, klik. Tidak jauh dari sana, sekelompok belut centipedes sudah bergegas ke arah ini. Padat dan berantakan, tanah dipenuhi dengan warna merah dan hitam yang meresahkan. Jika dia dihadapkan dengan lipan darah tunggal, bahkan jika itu besar dan mengancam, Su Zimo mungkin tidak akan mundur. Namun, sulit untuk memastikan bahwa tidak akan terjadi apa-apa jika dia dikerumuni oleh sekelompok mereka. Selain itu, ini adalah medan perang kuno di mana bahaya mengintai di mana-mana. Jika dia terjebak di sini, ada kemungkinan makhluk hidup kuno yang bahkan lebih menakutkan dan kuat mungkin tertarik. Ini bukan tempat di mana dia harus berlama-lama. Su Zimo berbalik untuk pergi dan menyingkirkan Blood Quencher. Sebaliknya, ia menarik busur raksasa yang bersinar dengan 4 pola roh dan menembakkan panah ke belakang tanpa melihat sama sekali. Tentu saja, 1 panah saja tidak cukup untuk membunuh Raja Lipan Darah. Namun, itu bisa menghambat pergerakannya.